Ya, lanjutkan. Baik. Ya, Ibu dan Bapak sekalian, mungkin kita perlu kembali sebentar tentang mencari ini ya, pemahaman pada akar filsafat yang melandasi kemunculan fenomenologi. Nah, ini kalau kita lihat sejarah, akar sejarahnya memang sangat unik ya, karena fenomenologi ini hadir melalui satu kritik, tapi sekaligus adopsi. Nah, ini menarik sekali. Yang pertama yang berupa kritik ini bahwa fenomenologi lahir karena kritik pada pemikiran-pemikiran di abad 17, yaitu terutama rasionalisme yang menyatakan bahwa akal itu lebih utama dari indrawi, sehingga ini cenderung ada dikotomi memisahkan akal dan indrawi. Dan ini yang kemudian menjadi titik awal dari kebangkitan pemikiran fenomenologi ya. Yang kedua kemudian kritik bahwa rasionalisme yang memisahkan akal dan hal yang indrawi ini kemudian cenderung mengesampingkan hal-hal yang sifatnya spiritual atau yang transenden ya. Ya, kalau dia tidak bisa diukur dengan indrawi, maka dia bukan realitas, dia bukan kebenaran. Ini yang menjadi hal yang fenomenologi merasa harus diluruskan. Gitu. Kemudian yang kedua, sekaligus pada kritik empirisme. Ya. Kita tahu bahwa rasionalisme dan empirisme ini selalu bertengkar ya. Rasio mengagungkan pada akalnya, empirisme pada pengamatannya di lapangan. Nah, empirisme juga mendapatkan kritik dari fenomenologi karena terlalu fokus pada hal-hal atau perihal atau fragmen yang terpisah-pisah begitu atau mistik. Kemudian cenderung melakukan reduksi yang hanya mengarah pada yang indrawi. Jadi ini hampir sejalan dengan rasionalisme bahwa mereka lebih fokus pada yang indrawi. Maaf, ini yang empirisme ya. Kemudian yang kedua, yang adopsi. Yang adopsi ini adalah satu upaya mengambil nilai dasar dari rasionalisme yang cukup terkenal, kata-kata dari Descartes, ya. Cogito ergo sum, yaitu bahwa aku berpikir maka aku ada. Ya. Ini menginspirasi dari Husserl, bagaimana kesadaran menjadi penting sekali, karena subjek yang sadar ini adalah subjek yang berpikir. Gitu. Nah inilah yang kemudian diambil oleh Husserl untuk kemudian membangun fenomenologinya. Ini yang kedua, yang dari empirisme yang diambil adalah tentang evidence, bukti nyata. Yang ini menjadi dasar dari empirisme. Ini juga yang dibawa oleh fenomenologi untuk dikembangkan. Kemudian yang kedua adalah tentang metode mengamati atau pengalaman langsung. Pengetahuan yang pertama dari orang pertama ini juga menjadi hal yang menginspirasi terbangunnya fenomenologi, dan kemudian kelak akan menjadi istilah yang cukup terkenal yaitu life world atau life experience atau dunia kehidupan atau dunia pengalaman. Nah inilah uniknya bagaimana fenomenologi menolak rasionalisme dan empirisme, tapi juga mengambil bagian-bagian yang memang sesuai untuk dikembangkan oleh fenomenologi. Berikutnya, nah
Untuk itu mungkin kita juga perlu melihat beberapa tokoh fenomenologi yang sangat penting di dalam pemikiran-pemikiran fenomenologi sampai pada hari ini ya. Mungkin bisa kita mengambil dari abad ketiga sebelum Masehi ya, Mas Aristoteles gitu. Atau pada abad berikutnya Immanuel Kant itu, tapi mungkin terlalu jauh ya. Ini saya coba mengambil tokoh-tokoh yang kebetulan itu terdiri dari guru dan murid. Ini cukup menarik sekali. Jadi Husserl sebagai bapak pendiri fenomenologi ini sebenarnya berhutang budi pada gurunya yang bernama Franz Brentano ya, yang pada kuliah-kuliahnya memberikan kuliah-kuliah dengan tema psikologi deskriptif dan intensionalitas. Dan ini pengaruhnya sangat besar sekali pada Husserl yang kemudian mendirikan fenomenologi transendentalnya ini. Dan yang menarik juga murid dari Husserl yaitu Martin Heidegger. Ini selain dia murid, tapi dia juga mengkritik gurunya, lalu kemudian membangun fenomenologi baru yang ditambah dengan tafsir, sehingga pemikirannya terkenal dengan hermeneutika fenomenologi. Dan juga ada tokoh lain yang cukup berpengaruh juga, yaitu Ponti. Ini memang bukan murid langsung dari Husserl, tapi dia mengikuti kuliah-kuliah Husserl dan kemudian mengembangkan fenomenologi persepsi. Nah, tokoh-tokoh ini banyak sekali dibicarakan, selain banyak tokoh juga ya yang mendalami fenomenologi dari psikologi, dari politik, ya, budaya dan sebagainya banyak sekali. Tapi ini coba kita bahas yang empat ini, karena ini empat ini kelihatannya cukup dekat ya nanti dengan riset-riset di bidang arsitektur. Berikutnya, ya. Yang pertama tentang Franz Brentano yang mengembangkan kuliah-kuliahnya dalam psikologi deskriptif dan intensionalitasnya. Berikutnya, ya. Nah, Franz Brentano ini sangat berpengaruh ya pada pemikiran-pemikiran Husserl. Yang pertama tentang apa itu objek ya. Brentano lah yang mengenalkan bahwa objek atau fenomena itu ada dua, yaitu fisik yang tertangkap panca indera dan yang bersifat mental berupa kesadaran batin atau kesadaran intensional. Nah, yang kedua ini, yang intensional ini sangat mendasar sekali dan inilah yang kemudian menginspirasi Husserl dalam membangun fenomenologi tentang kesadaran atau consciousness. Kemudian yang kedua yang sangat berpengaruh pada Husserl adalah pemikiran Brentano tentang objek itu ada dua, yaitu objek rectus ya yang hadir di dunia nyata, dan yang obliquus itu yang ada dalam pikiran ya. Dan inilah yang nanti mungkin kita akan coba dalami bersama-sama di lapangan pemutaran nanti ya. Kemudian yang ketiga, bahwa objek itu tersusun dari bagian-bagian menuju keseluruhan itu. Jadi bagian-bagian itu ada bagian-bagian yang terikat dan tidak terikat, atau mungkin dalam konsepsinya teorinya Amos Rapoport disebut inti dan pinggiran ya, core dan periferi. Lalu ada yang eksplisit yang bisa langsung disadari, tapi juga ada yang implisit, bagian-bagian kecil yang menempel atau belum disadari. Dan inilah yang nanti menjadi wilayah amatan dan wilayah interpretasi kita. Dan pemikiran Brentano ini sangat mendasar sekali, dan inilah yang kemudian menjadi
dasar berpikir dari Husserl untuk membangun fenomenologinya. Berikutnya, dan tentang kesadaran intensional. Ini juga satu konsep yang sangat penting dan sangat berpengaruh, ya, karena Brentano berhasil sekali memberikan penjelasan tentang peta kesadaran secara universal dari manusia, gitu. Dan peta kesadaran inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Husserl untuk memetakan bagaimana relasi subjek-objek ini membentuk satu kesadaran. Karena di dalamnya ada relasi intensional, ya, antara pikiran dan objek. Gitu. Dan intensionalitas ini adalah arah atau fenomena mental yang bertujuan mengarah tentang sesuatu. Jadi ada sesuatu yang memang menjadi kesadaran berpikir dari setiap orang dan menjadi kesadaran bagaimana kita kemudian bertindak di situ. Karena intensionalitas itu membawa kesadaran tentang objek tertentu dan tentang sesuatu tertentu. Nah, inilah yang kemudian menjadi pelajaran bagi Husserl bahwa pengetahuan itu sesungguhnya dibangun dari kesadaran. Kesadaran tentang sesuatu atau persepsi. Dan inilah yang kemudian menjadi bekal bahwa pengetahuan memang kemudian harus dibangun dari tangan pertama, dari kesadaran tentang sesuatu yang langsung kita temui, kita peroleh. Baik, berikutnya. Ya, kemudian juga ada beberapa aspek metodologis yang dipelajari Husserl dari Brentano, yaitu bahwa pengamatan langsung terhadap tindakan yang terjadi ini dengan mengamati, mendeskripsikan, menganalisis menjadi metode yang utama. Jadi kita harus berjumpa langsung dengan objek gitu. Dan ketika kita sudah berjumpa, maka kemudian ada beberapa prinsip yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah kehadiran atau presentasi dari objek itu secara indrawi. Lalu yang kedua adanya penilaian atau penerimaan atau penolakan suatu objek. Mungkin ini bisa disederhanakan dalam pengertian konsepsi, ya. Jadi kehadiran itu pasti ada konsepnya. Gitu. Dan yang ketiga adalah relasi emosional, yaitu keinginan atau ketidakinginan dari subjek terhadap objek, ya. Dan inilah prinsip-prinsip dasar yang kemudian menjadikan Husserl memahami tentang struktur kesadaran dari objek ini. Atau mungkin kalau kita pinjam, tapi tidak harus sama, ya, ini cuma analogi saja. Mungkin mirip dengan apa yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang cipta, rasa, dan karsa. Gitu. Bahwa rasa itu menjadi sangat penting untuk menghadirkan karsa, dan karsa kemudian dipandu oleh cipta. Tapi tidak harus seperti itu, ya. Ini mungkin sekedar analogi saja. Kemudian yang berikutnya adalah pengenalan Brentano terhadap kebenaran, ya. Nah, kebenaran adalah bukti diri dari fenomena. Jadi kebenaran tidak datang dari tempat lain, kebenaran harus ada di dalam diri objek atau fenomena. Kemudian berikutnya adalah tentang pola tindakan, ya, ini atau mungkin taksonomi, ya. Ini erat kaitannya dengan pola berpikir universal. Jadi setiap tindakan pasti punya urut-urutan dan punya dasar-dasarnya, sehingga itu bisa dipetakan, ya, melalui satu pendalaman.
Sehingga hal inilah yang kemudian mengajarkan secara eksplisit pentingnya eksplorasi naturalistik dan tafsir empiris secara mendalam ya terhadap objek yang kita jumpai di situ. Berikutnya, ya. Kemudian masuk ke Husserl sendiri. Jadi pemikiran-pemikiran dari Brentano tadi kemudian mengalami inkubasi dalam alam berpikir dan hati Husserl, kemudian dia mengembangkannya menjadi pemikiran fenomenologi. Oke, berikutnya. Nah, yang pertama tentang latar belakang, ya, kenapa Husserl kemudian mengembangkan fenomenologi. Memang ada satu alam berpikir yang menggelantung secara umum pada waktu itu ya, bahwa ada keprihatinan bahwa masyarakat Eropa sedang mengalami satu krisis gitu ya. Dan mungkin ini juga terlalu eksplisit ya, yang dituduh adalah pengetahuan ilmu alam. Karena di situ kemudian cara bekerja ilmuwan itu mengikuti ilmu alam gitu. Misalnya teorinya gravitasi Newton itu dipakai untuk hampir semua bidang ilmu gitu ya. Inilah yang kemudian menyebabkan manusia kemudian meninggalkan hal-hal yang sifatnya spiritual yang tidak dijelaskan oleh ilmu-ilmu alam gitu ya. Dan inilah yang menjadi keprihatinan Husserl dan teman-teman seangkatannya pada waktu itu, sehingga oke, kalau gitu kita perlu merombak cara berfilsafat kita secara radikal ya, secara menyeluruh gitu ya. Ya kita akan menemukan kembali hakikat pengetahuan, hakikat ilmu itu kaitannya dengan manusia dan semesta itu. Ya, berikutnya. Ya, kemudian tentang yang berikutnya, bahwa ada juga fenomena tentang ilmu matematika pada sekitar 1890-an yang menurut Husserl tidak memberikan penjelasan konsep-konsep dan maknanya ya, sehingga ini yang menyebabkan kebingungan yang meluas karena kadang-kadang ada satu pemikiran-pemikiran matematika yang kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak tidak sesuai begitu ya. Nah ini yang kemudian menjadikan generalisasi yang meluas gitu atau generalisasi yang berlebihan gitu. Dan kemudian inilah kemudian Husserl mengusulkan untuk sementara menyingkirkan dulu asumsi-asumsi yang mapan untuk mencari landasan baru ya, landasan utama di mana masalah-masalah ilmiah yang sesungguhnya itu dapat dipecahkan sesuai dengan karakteristiknya atau keunikannya. Jadi tidak generalisasi gitu ya, tidak dengan rumus-rumus yang sama untuk masalah yang berbeda-beda. Berikutnya, ya, kemudian tentang prinsip dasar fenomenologi yang dikembangkan Husserl yang mengatakan bahwa fenomenologi memang bukan filsafat doktriner ya yang berisi fatwa-fatwa gitu bukan, tetapi lebih pada metode untuk mencari struktur kesadaran manusia melalui pengamatan dari orang yang pertama itu. Sehingga ini pengamatan langsung ini lalu menjadi hal yang sangat penting sekali di dalam fenomenologi. Karena pengamatan langsung akan menjadi penghubung antara kesadaran kita sebagai subjek dan kesadaran objek. Gitu. Dan fenomenologi itu nanti mengarah pada bagaimana kesadaran itu dibentuk ya, terbentuk
dan makna apa yang ada di kandungnya begitu ya dalam setiap fenomena atau objek. Dan pada akhirnya fenomenologi meluas, bisa diterima di segala bidang ilmu ya, mulai dari ilmu sosial sampai pada kedokteran pun sekarang sudah banyak sekali menggunakan pendekatan ini ya, fenomenologi. Karena dia bergerak untuk menemukan satu esensi ya yang murni dari sesuatu ya, dari sesuatu perihal gitu. Fenomenologi menyangkut struktur kesadaran ya. Jadi cara bekerjanya adalah memahami objek saat ini dan di sini ya. Dengan cara mengisolasi struktur kesadaran atau nanti yang sering disebut reduksi untuk mencapai esensi. Dan ini yang nanti kita akan lihat, ini berbeda dengan Husserl dan Ponti ya, prinsip dasar dari memahami objek saat ini dan di sini. Berikutnya. Ya, objek menurut Husserl ini didefinisikan secara luas ya, yang bisa ditemui dalam kesadaran. Karena objek itu dibentuk di dalam kesadaran. Ya nanti apapun objeknya kita bisa amati ya dengan fenomenologi. Dan fenomenologi berfungsi juga tentang ini apa segala perihal ya, yang berhubungan dengan objek, karena nanti kita akan mempelajari struktur fenomenanya. Yang pertama adalah nanti mempelajari objek itu sendiri, kemudian kebenaran apa yang berlaku bagi mereka, dan yang ketiga adalah proses kognitif ideal atau bagaimana kita bisa kemudian memahami objek-objek yang hadir tersebut. Berikutnya ya. Ya, kemudian tentang kesadaran intensional ini yang dikembangkan dari Brentano ya, bahwa intensionalitas inilah yang kemudian menjadi hal yang perlu dipahami nanti di dalam fenomenologi, yaitu tentang landasan utama kesadaran apa yang tersembunyi di dalam satu objek gitu ya. Karena kesadaran itu pasti mengarah pada sesuatu ya, dan sesuatu itu adalah value gitu ya, atau nilai. Ya, fenomenologi nanti akan memusatkan pada relasi-relasi ini ya, intensional itu, sehingga kita akan menemukan tentang bagaimana kesadaran-kesadaran dari setiap objek itu bisa terjelaskan ya melalui pendalaman yang nanti kita lakukan itu. Berikutnya ya. Ya, kemudian berikutnya yang juga penting sekali dalam pemahaman Husserl tentang fenomenologi yaitu intersubjektivitasnya. Ini karena ini sebagai bagian juga dari landasan fenomenologi. Nah, di situ nanti ada terjadi interaksi antara kesadaran, waktu, dan objektivitas. Nah, kesadaran merupakan satu aliran yang menerus begitu ya, yang selalu berubah seiring waktu. Gitu. Dan objektivitas merupakan capaian tertinggi sebenarnya dari kesadaran pengalaman yang mengalir ya. Jadi mungkin Husserl menyebutnya kesadaran transendental. Gitu.
Dan berikutnya intersubjektivitas juga adalah jalan menuju objektivitas juga, di mana subjek memerlukan konfirmasi dari orang lain. Jadi di dalam praktek-praktek mahasiswa yang sudah berjalan, ini menjadi sangat penting sekali untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas dari penelitian, gitu ya. Bahwa konfirmasi dari orang lain ini menjadi sangat penting. Jadi peran narasumber nanti sangat penting sekali di dalam penelitian fenomenologi. Dan berikutnya intersubjektivitas mengakui bahwa pengalaman manusia dibentuk konteks di sekitarnya. Jadi setiap objek selalu unik ya, selalu berbeda dengan objek yang lainnya. Ini karena memang ada konteks-konteks yang membentuknya. Intersubjektivitas menggeser fokus dari individu, dari aku, kemudian ke komunal, ke kita. Ini penting sekali, sehingga kenapa fenomenologi terpaksa harus menggabungkan beberapa metode dan teknik ya, seperti etnografi, biografi, dan sebagainya, karena fenomenologi bergerak dari aku kemudian ke kita, ya, ke komunitas itu. Dan berikutnya, ya, landasan pemikiran ini kemudian banyak sekali dikembangkan di tahun-tahun 80-an, 70, 80, sehingga pemahaman tentang intersubjektivitas, ya, tentang konteks lingkungan ini kemudian quote and quote ini membidani lahirnya ilmu lingkungan, ya. Jadi ilmu yang mempelajari relasi antara manusia dan alam gitu. Atau livelihood gitu ya. Jadi kontribusi dari Husserl saya rasa cukup signifikan untuk memberikan salah satu pembuka ya bagi munculnya ilmu lingkungan di dunia ini tahun 70-80-an. Berikutnya. Ya, kemudian tentang metode investigasi ini juga sangat penting sekali dalam pemikiran Husserl. Karena investigasi itu mengarah pada ekspresi dan makna satu objek. Ya. Jadi bagaimana kita menemukan makna dengan cara membedakan antara tanda-tanda yang sederhana, yang simpel, dan tanda-tanda yang memiliki ekspresi yang bermakna. Ya, dalam arsitektur kita sudah sangat akrab ya dengan memahami misalnya tanda-tanda yang sangat dominan ya, bentuk atap, fasad, ya, kemudian space dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentang bagian dan keseluruhan ini juga perlu menjadi kajian nanti ya, karena ini nanti akan membangun pemahaman bagaimana bagian-bagian ini terhubung membentuk keseluruhan ya. Dan arsitektur juga ada di sana ya, bagaimana arsitektur terbangun mulai dari hal bagian-bagian yang terpisah, tapi kemudian menjadi satu, misalnya tentang ruang, konstruksi, material, bentuk, fungsi, dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian menjadi bagian juga dari bagian penting dari fenomenologi, melihat bagian dalam keseluruhan, melihat keseluruhan melalui bagian-bagiannya. Kemudian berikutnya adalah investigasi pengalaman intensional. Ini juga penting sekali dalam fenomenologi karena kita akan mengarah pada analisa kesadaran atau tindakan mental atau intensional atau arah dari satu objek ya. Kemudian juga Husserl mengenalkan konsep korelasi antara gnosis dan noma, ini sangat penting juga. Jadi gnosis lebih pada tindakannya dan noma lebih pada maknanya di situ. Dan ini di dalam arsitektur nanti juga kita akan hadapi gitu ya.
Misalnya bagaimana terjadi pengulangan kegiatan di waktu yang tertentu, apakah itu jam, apakah itu hari, minggu, bulan, tahun, dan mungkin 8 tahunan, itu pasti akan memberikan makna yang berbeda-beda. Penelitian arsitektur akan menuju ke sana. Sehingga kebenaran dalam investigasi pengetahuan ini nanti adalah terpenuhinya kekosongan yang tadi kita letakkan di dalam awal pengamatan kita, gitu. Jadi satu hal yang sangat penting, karena fenomenologi tadi Bapak Ketua sudah menyampaikan, kita tidak mulai dari berpikir dulu, ya, baru melihat, tapi kita melihat dulu baru berpikir. Jadi sebisa mungkin kita tidak membuat satu penilaian-penilaian dulu sebelum kita melihat, mengalami, ya, dan juga merasakan di situ. Sehingga pemenuhan ini sangat penting sekali, karena kemudian di situ kita akan kemudian menemukan hakikat atau esensi, ya, yang nanti akan menuju hal-hal yang sifatnya transendental menurut Husserl, gitu ya. Jadi misalnya kekosongan, ya, kekosongan kalau di Bali barangkali itu adalah ada istilah swung, gitu ya. Itu memang menjadi hal yang penting sekali. Ternyata kekosongan bukan kosong, ya, tapi kekosongan adalah satu space yang diisi dengan kekosongan, ya. Pemenuhan di sini artinya adalah penjelasan yang kita sebelumnya belum tahu, gitu. Jadi pemenuhan memiliki arti bahwa jawabannya ada di sana, ya, bukan di kepala kita, tapi jawabannya ada di sana, di objek itu sendiri. Ya, berikutnya, ya, kemudian tentang pilar-pilar metodologi, ini adalah konsep-konsep penting dari Husserl, ya, yang kemudian ini biasanya kita bawa ke lapangan, ya, nanti, ya, menjadi praktikum kita bersama-sama. Yang pertama tentang livelihood atau dunia kehidupan atau pengalaman nyata sehari-hari, dan sekarang dan di sini, ini pandangan Husserl begitu, ya. Nah, ini tersusun oleh relasi yang ulang-alik antara subjek I atau saya, ya, kemudian yang menjadi atau melakukan tindakan atau gnosis, ya, istilahnya Husserl itu, dan objek, ya, objek atau noma atau makna, atau sesuatu yang memiliki makna, gitu. Sehingga livelihood ini adalah tadi kalau kita kembali ke pengertian Husserl yang pertama adalah susunan antara yang indrawi dan yang mental, ya. Lalu yang kedua yang penting dari Husserl untuk nanti kita bawa ke lapangan adalah intersubjektif, ya, yaitu bagaimana relasi, ya, relasi antara subjek objek ini yang kemudian membawa kehadiran sadar bagaimana realitas itu terpahami, ya. Dan yang ketiga, intensionalitas ini juga mengarah pada sesuatu, menuju pada sesuatu, memikirkan sesuatu, bahwa pikiran sadar sesuatu diarahkan kepada sesuatu. Dan inilah yang nanti akan menjadi bagian dari bagaimana kita menemukan, ya, menemukan makna dari setiap intensi. Kemudian juga ini relasi gnosis noma, ini juga istilah teknis yang dikenalkan Husserl, ya. Bagaimana hubungan antara tindakan dan makna ini menjadi bagian yang tak terpisahkan, karena gnosis itu adalah tindakan atau mungkin juga
hal-hal yang sifatnya terlihat begitu, yang intensional gitu. Lalu yang normal itu adalah nanti bagaimana kita memahami tindakan itu, memahami makna dari tindakan-tindakan itu ya, sehingga kita nanti akan bisa menarik hubungan bagaimana gnosis noma ini berkorelasi ya, dan inilah yang nanti bagian juga dari praktikum kita di lapangan. Berikutnya, ya, yang kelima tentang reduksi fenomenologis, ini bagian dari analisis fenomenologi. Ya, ini Husserl mengajarkan pada tingkatan-tingkatan reduksi ya. Yang pertama adalah evoke bracketing, reduksi eidetik, dan reduksi transendental. Nah, ini tahapan-tahapan metodologis yang sangat penting yang nanti juga akan kita praktekkan bersama ya. Yang pertama evoke atau bracketing, ini adalah upaya untuk menangguhkan dulu, menunda atau mengkurung dulu atau mengesampingkan dulu hal-hal yang masih perlu kita dalami ya. Tapi evoke ini bukan berarti menyangkal, bukan ya, bukan menyangkal alam, bukan, atau bukan meniadakan, bukan. Evoke ini adalah mencoba menahan dulu ya, mengisolasi dulu. Bagaimana bagian-bagian ini memiliki penjelasan-penjelasan yang nanti ada hubungannya dengan bagian-bagian yang lain yang nantinya akan membentuk keseluruhan. Dan berikutnya adalah reduksi eidetik, ya ini adalah tahap berikutnya. Bagaimana kita menyingkap untuk menemukan struktur esensial. Jadi dari relasi-relasi tadi kita bisa menemukan esensi yang sejati atau makna inti yang sifatnya universal. Sehingga ini yang sering kita temukan sebagai esensi sejati ya dari satu objek ya. Jadi reduksi eidetik ini menjadi hal yang nanti akan bagian lanjut dari tadi epoke tadi yang mencoba membuat satu isolasi, lalu kemudian kita mencoba kemudian membangun pemahaman keterhubungannya. Dan yang puncak ini adalah reduksi transendental ya. Ini bagaimana struktur kesatuan dan ciri-ciri objektif atau absolut kalau istilahnya Husserl itu menjadi bagian yang paling eksistensial, paling asal mula, paling fundamental yang tidak dapat diubah gitu ya. Jadi misalnya apa sih yang menjadi esensi absolut eksistensi dari kota Jogja gitu misalnya. Ya Jogja bukan disebut Jogja kalau tidak ada keratonnya, tidak ada alun-alunnya, tidak ada Malioboro-nya, tidak ada tugunya misalnya seperti itu ya. Ini yang indrawi. Tapi penjelasan filosofinya juga ada. Sehingga kadang-kadang hal-hal yang sifatnya non fisik dan fisik ini bisa menjadi hal-hal yang fundamental ya, yang abadi, yang absolut ya, yang tidak dapat diubah. Tapi juga ada juga yang sifatnya tidak fisik ya, tapi satu filosofi, satu keyakinan, kepercayaan yang walaupun fisiknya itu berubah, tapi yang esensi itu ada di tataran mental, yaitu misalnya kepercayaan, keyakinan atau filosofi ya, yang itu bisa kemudian menjadi acuan untuk reproduksi fisik selanjutnya. Misalnya terjadi perubahan-perubahan fisik bisa kemudian mengacu pada yang esensi. Ya, ini adalah
pilar-pilar konsep yang menjadi inti ajaran dari Husserl yang biasanya kita bawa ya nanti ya ke lapangan untuk kita praktekkan begitu. Ya, berikutnya. Ya, kemudian kita masuk ke Heidegger, yaitu murid yang mengkritik Husserl. Ini untuk memperkaya kita saja pandangan kita tentang Husserl ya. Terus ya, berikutnya. Ya, ini hampir sejalan dengan Husserl bahwa Heidegger juga prihatin ya dengan arus modernisasi yang terjadi di Barat ya, dan saya juga setuju adanya krisis dari masyarakat Barat pada waktu itu ya, yang dikatakannya mengalami kemunduran ya karena terlalu mengagungkan pragmatisme, hanya fokus pada benda-benda, kemudian mengeksploitasi alam dan lingkungan ya, sehingga makna yang sifatnya eksistensi spiritual itu juga terabaikan gitu. Sehingga ada istilah yang cukup penting dari Heidegger ini adalah tunawisma transendental gitu ya. Artinya manusia itu merasa terasing ya di tempat tinggalnya sendiri. Jadi dia sejahtera secara bendawi, tapi kosong secara spiritual, kesepian itu. Dan inilah yang kemudian disebutnya sebagai tunawisma global, tunawisma transendental. Nah, mungkin ada lagu yang cukup populer tahun 70-an dinyanyikan oleh mahasiswa arsitektur ya. Kalau kita bicara tentang paradoks pembangunan kota, ini mereka selalu menyanyikan lagu ini ya. Streets of London ya, karangan yang ditulis oleh Pactel ini cukup populer ya, menceritakan bagaimana orang-orang London mengalami kesepian. Ini mirip apa yang digambarkan oleh Heidegger ini. Bagi yang suka musik mungkin nanti bisa mendengarkan lagu ini ya, dari Pactel ini ya. Streets of London. Kemudian Heidegger juga mencoba menawarkan jalan keluar, yaitu berada dalam bagaimana kita bisa keluar dari berada tapi dalam ketidakberadaan ini. Ini istilah yang mungkin sangat filosofi ya. Jadi kita berada tetapi di dalam kekosongan gitu. Dan inilah yang kemudian mendorong Heidegger juga bersemangat untuk menemukan bagaimana tentang berada ini ya, tentang berada yang sesungguhnya, bukan berada di dalam ketidakberadaan ini. Dan kemudian Husserl menawarkan untuk kembali pada interpretasi tradisional, yaitu tentang tafsir dari mitologi dan teks-teks klasik, baik yang ada dalam kitab-kitab suci ya, maupun di dalam teks-teks mitologi. Dan ini yang kemudian dibawa oleh Heidegger. Heidegger kemudian menekankan pada interpretasi ya, atau tafsir ya. Sehingga fenomenologinya disebut hermeneutika fenomenologi. Maaf, apakah saya bisa terus atau break dulu ini? Karena ada azan. Oh iya, bisa break dulu sebentar, Bro. Iya, Iya. break dulu ya sebentar. Ya.
Lalu kita lanjutkan lagi. Baik, slide berikutnya. Ya, jadi ya Heidegger sangat prihatin dengan keberadaan, maka kemudian pemikirannya difokuskan pada keberadaan itu atau Dasein ya dengan istilah Heidegger. Nah, keberadaan maksudnya adalah berada di sana, jadi manusia tertanam menyatu, atau dalam bukunya yang pemahamannya yang baru tentang teknologi adalah menubuh gitu ya, menubuh ke dalam dunia praktis dan budaya, apakah itu teknologi, apakah itu jaringan sosial budaya, atau kehidupan bersama yang lain. Jadi prinsipnya keberadaan atau berada itu adalah menubuh dengan atau tertanam menyatu dengan dunia praktis gitu. Dasein atau keberadaan diri ini terikat pada waktu, tempat, dan budaya tertentu gitu. Nah ini menurut Heidegger ini bagian dari eksistensi manusia, dan bagaimana nanti kita lihat bagaimana ini melengkapi fenomenologinya Husserl ya, dan nanti akan juga bermanfaat bagi kita. Dan yang kedua adalah bagaimana struktur dasar eksistensi ini mengungkap entitas dunia ya. Dia membagi eksistensi manusia ke dalam dua cara, yaitu otentik, yaitu unik ya. Jadi setiap manusia itu punya keunikannya sendiri, dan yang tidak itu otentik yang mengikuti arus masyarakat umum itu. Nah ini kalau kita perluas pada skala komunitas, barangkali nanti kita akan menemukan juga bahwa ada komunitas atau mungkin arsitektur yang unik ya, yang beda dengan yang lain ya, tapi juga ada yang sama. Kemudian yang ketiga, ya ini yang menarik dan mungkin agak juga melelahkan dalam kalau kita mempraktekannya di dalam penelitian nanti adalah bahwa Dasein tidak memiliki esensi tetap. Sebaliknya esensi Dasein itu sendiri adalah eksistensinya. Jadi prosesnya itu berkelanjutan ya dalam menjalani hidup, memilih, menciptakan, dan seterusnya. Sehingga ini sangat berbeda dengan Husserl ya. Kalau Husserl itu berada itu dalam satu alur yang bertahap, berjenjang gitu ya, berundak begitu. Dan ada yang terminal itu ada. Tapi kalau Husserl tidak ada, itu adalah sesuatu. Kalau Dasein itu adalah sesuatu yang berputar terus, berlanjut terus. Dan inilah yang mungkin nanti kita akan coba diskusikan bagaimana ini implikasinya pada penelitian bidang arsitektur. Berikutnya, ya, yang keempat adalah bahwa kita tidak hanya hidup secara pasif, ya, kita secara alami berhubungan dengan alam dan mempertanyakan terus keberadaan itu sendirinya. Bahwa dunia bersama ini adalah dunia yang dialami sebagai eksistensi, ya. Eksistensi keberadaan. Jadi aku berada karena ada orang lain, karena ada dunia, ada lingkungan. Dan inilah yang kemudian menjadi bagian pemahaman Heidegger tentang bagaimana eksistensi. Kemudian ada juga istilah yang cukup menarik, yaitu transendensi. Dasein ini yang berbeda dengan Husserl, ya. Karena bagi Husserl itu intensionalitas itu mengarah pada sesuatu gitu. Kalau kalau Heidegger itu ini sesuatu yang transenden. Itu justru yang keberadaan itu ya, yang termasuk prosesnya itu. Dan inilah yang kemudian Heidegger mempercayai bahwa transcendentalisme itu adalah sesuatu yang menerus ya, yang menerus menjangkau waktu ke depan ya,
dan pada satu konteks yang berbeda-beda, sehingga ini tidak punya satu terminal gitu ya, tidak, tapi berputar terus. Dan inilah yang kemudian menjadi tekanan dari Heidegger tentang apa itu hermeneutika fenomenologisnya, gitu ya. Itu tafsir dari pengalaman manusia yang kemudian bagaimana dia bereksistensi secara ruang dan waktu. Gitu. Berikutnya, ya, kemudian beberapa metode juga ingin sempat kita bisa mohon maaf sebentar, Prof. Bapak Ibu sekalian, mohon mute ya. Ada mungkin dari sekretariat bisa mute untuk peserta. Cukup. Pak Anton. Baik, silakan, Prof. Oh ya, baik, beberapa metode dari hermeneutika fenomenologi Heidegger yang mungkin penting adalah bagaimana Heidegger memadukan Husserl, ya, tapi dengan interpretasi, ya. Jadi sehingga pahamnya disebut hermeneutika fenomenologi. Ini ya satu hal yang penting sekali dari Heidegger itu. Kemudian konteks, ya, historis dan budaya itu juga menjadi pertimbangan penting di dalam pemahaman Heidegger. Dan ini yang menarik, ya, yang beda dengan Husserl. Heidegger menolak sebagai pengamat, dan Husserl mengajarkan kita sebagai pengamat. Ya. Heidegger lebih memilih keterlibatan praksis, jadi kita menjadi bagian dari relasi subjek-objek itu, bagian dari livelihood itu, jadi kita berputar terus di situ. Sehingga perbedaan dengan Husserl yang lain adalah bahwa kita tidak pernah mendekati dunia dengan pikiran yang kosong. Selalu kita dibingkai oleh prasangka awal dulu, walaupun prasangka itu dibangun dari realitas, ya, di lapangan. Tapi kalau Husserl tidak, kita lebih dulu epoge, ya, lebih menahan diri dulu, baru kemudian kita mencoba memahami. Kalau Heidegger boleh, ya, dengan pemahaman awal itu. Ya, sehingga perbedaan dari Heidegger dan Husserl ini nanti cukup menarik untuk kapan ini bisa kita padukan dan kapan kita bisa pisahkan. Nanti di belakang kita akan bahas, ya, dalam kesimpulan nantinya. Ya, berikutnya. Ya, ini masih tentang metodologi, bahwa tadi, ya, interpretasi itu dibentuk oleh prasangka yang dikembangkan, ya, sehingga Heidegger berpendapat bahwa penyelidikan itu melalui satu struktur yang melingkar. Nah, berbeda ini dengan Husserl yang mengujung, ya, kalau Apakah hilang suara beliau? ya, ya, maaf saya teruskan. Jadi ini perbedaan metodologi yang disampaikan Husserl dan Heidegger. Kalau
Husserl itu mengajak kita untuk mengujung ya, berundak mengujung pada kesadaran absolut atau transendental, sedangkan Heidegger tidak, dia mengajarkan lingkaran hermeneutika gitu ya. Jadi semuanya dianggap sebagai satu keberadaan sementara yang kita bolak-balik terus ya. Kita bisa berubah ya tiap saat gitu. Dan inilah yang kemudian menjadi inti dari metode hermeneutika fenomenologinya Heidegger ya. Jadi satu lingkaran ya, lingkaran pemahaman yang menerus begitu. Ya, berikutnya, ya, yang ini terakhir ini tentang Ponti ini juga menarik untuk dibahas di dalam bidang kita arsitektur ya, karena ini mungkin nanti ada beberapa hal yang bisa kita kembangkan dari sana. Lanjutkan. Ya, Ponti ini juga berbeda dengan Husserl dan Heidegger. Nah, perbedaan yaitu tentang eksistensi dan persepsi ya. Bagi Ponti, eksistensi ini adalah satu pengalaman relasional. Ya. Jadi pikiran itu bukan terpisah dari dunia. Pikiran kita selalu berhubungan dengan dunia dan ini selalu berkelanjutan. Dalam konteks fisik, sosial, maupun sejarah. Gitu. Nah, kata-kata yang terkenal dari Ponti adalah bahwa tubuhku ini ya, ini adalah bagian dari eksistensi yang berwujud tubuh. Ya. Tubuh adalah perpanjangan dari diriku, dari kemampuanku ya, yang memungkinkan aku berinteraksi dengan dunia. Ya. Jadi tubuh adalah penting sekali karena dia merupakan satu pusat dari pengalaman aktif bagaimana kita berinteraksi dengan dunia. Nah, kemudian persepsi, ya ini adalah titik fundamental dari pengamatan manusia. Ini agak mirip dengan Husserl ya. Dia setuju bahwa pengetahuan memang dibangun dari persepsi, keterlibatan ya, yang aktif ya dari kita di dalam memahami dunia ini. Kemudian ini yang mungkin cukup berat kalau kita bawa ke penelitian di bidang arsitektur karena ada pengaruh dari Hegel pada Ponti yaitu dialektika waktu ini ya, yang ini menyebabkan pemahaman itu berlanjut terus secara dinamis ya, bahwa pemahaman hari ini bisa menjadi dasar bagi pemahaman hari berikutnya dan ini terus berputar dan mungkin ini nanti kita akan coba sampaikan di kesimpulan bagaimana posisi pemikiran Ponti ini kita letakkan di dalam metodologi yang nanti kita akan jalani bersama-sama. Ya, berikutnya. Ya, tentang reduksi. Ya. Nah, ini secara umum sama, tapi reduksi bagi Ponti ini adalah melalui keterlibatan aktif. Jadi, kita tidak pada proses yang berundak begitu seperti Husserl, tapi kita berputar secara aktif begitu ya. Sehingga reduksi tidak menuju pada kejelasan total, beda dengan Husserl. Kalau Husserl reduksi menuju pada satu terminal ya, satu titik kesadaran yang bisa menjadi pemahaman kita tentang objek. Tapi kalau
Ponti tidak, dia berkembang, ya, bolak-balik begitu, ya. Sehingga mungkin ini kalau dipakai sebagai satu paradigma penelitian agak berat, ya, gitu. Karena terminalnya menjadi susah dipegang, gitu. Tapi di tingkat metodologi mungkin nanti bisa kita pakai. Berikutnya, ya, kemudian tentang ya epistemologi cara pandang dan metodologi dari persepsi ini hampir sama dengan Husserl, ya, menyingkirkan asumsi epistemologis, ya. Jadi menolak sumber-sumber berpikir sebelumnya, apakah di teori, ya, untuk kemudian dideduksi secara verifikatif di objek itu, ini sama dengan Husserl, ya. Kemudian dia juga memberikan pemahaman bahwa keseluruhan itu merupakan sesuatu yang penting karena keseluruhan itu akan memberikan struktur kesadaran, ya, bagaimana makna itu bisa terpahami, gitu. Sehingga Ponti juga mengajarkan tentang bagaimana kita harus mengalami dunia ini dalam kehidupan sehari-hari, ya, tapi tidak mengandalkan pada satu model-model ilmiah, apakah itu hipotesis atau teori-teori yang ada sebelumnya. Sehingga ontologi hampir sama dengan Husserl dan Heidegger bahwa dia adalah livelihood, ya, yaitu satu relasi subjek-objek, ya, yang menjadi satu kesatuan untuk bisa nanti kita melakukan persepsi, ya, terhadap livelihood tadi. Yang berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini kesimpulan dari tiga tokoh yang tadi kita coba bahas, ya. Yang pertama, Husserl ini pandangannya adalah aku yang mengamati. Aku mengamati saat ini di sini, dan aku menemukan kesadaran objek yang puncak, yang transenden. Sedangkan Heidegger menolak menjadi pengamat, tapi aku yang terlibat. Aku terlibat, waktu berjalan, kesadaranku berubah karena kesadaran objek berubah. Jadi ini relasi tadi, subjek-objek, itu memberikan satu pemahaman baru, selalu baru, karena objeknya berubah, maka kesadaran subjek jadi berubah. Dan maka aku semakin paham, jadi semakin dalam pandangan Heidegger tidak ada yang terminal, tapi terus pemahaman yang menerus. Sedangkan Ponti ini berbeda juga. Aku terlibat, waktu berjalan, kesadaranku berubah dan kesadaran objek berubah. Perjumpaanku dengan objek menerus, ya, sehingga makna hubunganku dengan objek juga menerus. Jadi terus-menerus berubah, ya. Nah, ini memang pelik sekali, ya, Ponti dan Heidegger ini. Ya, nanti mungkin kita bisa beri catatan di akhir dari presentasi ini nanti, bagaimana kita menyikapi tiga-tiganya ini. Nah, berikutnya. Nah, ini coba mungkin dengan diagram akan lebih mudah memahami, ya, alur berpikir dari Husserl, Heidegger maupun Ponti ini. Baik, berikutnya. Nah, ini yang pertama dulu yang dikritik oleh Husserl, Heidegger maupun Ponti, yaitu bagaimana cara bekerja sains modern yang pada waktu itu didominasi oleh positivistik, ya. Bahwa positivistik itu membawa pikiran awal, kesadaran, apakah itu konsep, apakah itu teori, yang kita bawa ke lapangan, sehingga lapangan harus
tertundukkan, harus benar seperti apa yang kita pikirkan, seperti apa yang kita teorikan di situ. Ya, di situ pengalaman dalam livelihood meneguhkan pemikiran awal. Ya. Jadi apakah pemikiran awal berupa teori atau hipotesis ini. Dan ini yang kemudian dikritik secara mendasar oleh Husserl, Heidegger maupun von Wieland. Dan kita lihat yang Husserl berikutnya. Nah, ini yang Husserl, jadi dalam relasi intensional antara subjek dan objek tadi ada livelihood atau dunia yang kita bagi menjadi 3, yaitu yang fisik, sensual, yang indrawi. Kemudian yang kedua adalah yang kesadaran, intensional, dan yang ketiga adalah kesadaran yang sifatnya transcendent, kesadaran ideal, absolut menurut Husserl ya. Jadi di dalam metodologinya Husserl, kita secara berundak itu menjadi pengamat ya, masuk ke dimensi 1 yaitu livelihood ya, dunia sensual, dunia fisik ya, kalau arsitektur ya ruang atau bangunan dan perilakunya. Kemudian kita masuk ke dalam untuk bisa melakukan tadi reduksi tadi. Di dalam kolom yang 1 kita melakukan tadi evolve dan bracketing tadi ya, melalui pengurungan atau penundaan berupa apakah itu informasi, apakah itu sub-sub tema, itu kita coba isolasi di situ. Dan kemudian kita melakukan reduksi ya, itu berundak ke 2 ini ya. Ini kita mencoba memahami kesadaran intensional apa atau konsep-konsep apa yang tersembunyi di balik satu objek. Dan yang ketiga ini untuk dilakukan untuk menemukan yang transenden, yang abadi, yang esensial, ya, yang tidak berubah ya dari satu objek, apakah itu arsitektur atau yang lain. Dan inilah yang kemudian menjadi kesadaran kita bahwa oh ternyata satu objek itu punya lapis-lapis kesadaran ini. Kesadaran sensual di 1, kesadaran intensional di 2, dan kesadaran 3 transcendental di 3. Dan inilah yang kemudian memahamkan kita bahwa setiap objek itu memiliki self knowledge ya, memiliki teorinya sendiri, dan kita hanya membacanya saja, membaca teori yang dibangun sendiri oleh objek itu. Maka fenomenologi Husserl ini mengajarkan kita untuk rendah hati ya, untuk mengatakan oh itu bukan the science of mind, tapi the science of them. Itu adalah teori mereka, ilmu mereka. Kita hanya pembacanya saja. Nah ini alur berpikir Husserl ini. Berikutnya yang Heidegger. Nah ini sama, walaupun ada persamaan tapi ada perbedaan yang fundamental juga. Ini kalau kita lihat garis-garis merah ini, bahwa pada kolom 1, 2, dan 3 ini relasinya lebih dinamis daripada Husserl ya. Kalau Husserl berundak, kalau Heidegger ini tidak, karena kesadaran kita, pemahaman kita tentang teori konsep itu berubah ketika kita berjumpa dengan objek fisik kita. Maka kita bisa berubah ya. Lalu kemudian ketika kita berjumpa dengan pemikiran intensional, konsep-konsep di kolom 2 ini, kita juga berubah. Dan yang ketiga, ketika kita berjumpa di 3, kita memiliki kesadaran, pemahaman tentang kesadaran transcendental, itu juga berubah. Dan perubahan ini terjadi pada setiap perjumpaan gitu ya. Sehingga ini menjadi hal yang berputar menerus gitu. Ya, kesadaran kita tentang objek itu tidak
terminal, ya, tidak selesai begitu ya, tapi berputar terus. Besok itu berubah. Tahun depan berubah. Dan inilah yang menjadikan pemahaman tentang Heidegger itu bahwa satu fenomena itu ketika ditafsir dalam waktu yang berbeda akan berubah. Dan yang ketiga, yang Ponti, yang Ponti belum. Ya, ini yang Ponti, yang kotak-kotak hijau ini menunjukkan bahwa tiap hari tubuh fisikku berubah. Tiap hari kesadaran konsep tentang hidupku berubah. Dan kesadaran tentang yang ideal pun berubah. Jadi ketika aku berubah, objek juga berubah. Aku berubah fisik di satu, objek juga berubah fisik di satu. Aku berubah pemikiran di dua, objek juga berubah. Dan ini terus berputar-putar itu. Sehingga eksistensi. Izin Prof. Dar, suaranya menjauh. Oh, menjauh. Sekarang masuk. Ya. Ya. Oh iya. Jadi Ponti ini mengajarkan bahwa kita berubah setiap saat dan objek juga berubah. Baik pada tataran fisik, tataran kesadaran intensional, konseptual maupun kesadaran transcendent, kita akan selalu berubah. Dan inilah yang kemudian menjadikan bahwa fenomena tidak pernah punya satu terminal gitu ya. Karena dia bagian dari relasi eksistensial manusia. Ya, berikutnya, ini catatan terakhir. Slide berikutnya. Ya. Ini sebagai catatan terakhir bahwa fenomenologi Husserl ini sesuai dipakai sebagai landasan penelitian bidang ilmu yang berbasis ontologi fisik, spasial atau artefak. Ya, dengan argumen bahwa reduksi pundak untuk menemukan hulu kesadaran puncak atau yang transenden ini lebih terbuka dan mungkin dicapai karena seperti arsitektur itu ya walaupun dia berubah tapi tidak secepat manusia ya. Jadi masih cukup memiliki satu daya tahan waktu yang mungkin bisa menjadi satu objek penelitian fenomenologi. Nah, fenomenologi dari Heidegger dan Ponti ini sesuai dipakai mungkin sebagai landasan penelitian bidang ilmu sosial ya, dengan argumen bahwa reduksi lingkar fenomenologi itu atau ulang-alik tadi antara subjek-objek ini dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau saturasinya. Dia ingin saturasi seberapa itu bisa nanti menjadi bagian dari keterbatasan penelitian itu bisa. Mengikuti ontologi Lightwood yang dinamis dan sensitif waktu ya. Jadi Ponti dan Heidegger ini cukup berat untuk dilakukan bagi dunia arsitektur ya. Tapi mungkin bagi ilmu humaniora itu menarik. Jadi kalau bagi arsitektur menurut saya kok terlalu berat. Nah, bagaimana menggabungkan ketiganya? Bisa ya. Tiga-tiganya bisa digabungkan, tapi pada tingkat metodologis ya. Jadi yang sudah dilakukan oleh teman-teman di UGM ini adalah paradigmanya itu Husserl, tapi kemudian metodenya mengambil Heidegger dan Ponti. Misalnya dari Heidegger kita tadi mengambil satu metode berputar tadi ya, tapi berputarnya dengan satu budget waktu. Ponti juga begitu, kita akan juga lakukan, kita telah lakukan dengan budget waktu juga. Pengamatan Ponti penting sekali untuk melihat kegiatan itu harian
harian ke jam ke hari ke waktu, ke minggu, kemudian ke bulan dan seterusnya. Itu metode Ponti bisa dipakai dengan budget waktu. Sehingga dalam penelitian arsitektur ketiga-tiganya bisa dipakai, tapi pencampurannya atau penggabungannya pada tingkat metodologi saja. Dan mungkin nanti kita akan berjalan di lapangan bersama-sama. Baik, begitu kembali ke Ibu Moderator. Terima kasih. Maaf, waktunya mungkin agak panjang gitu.